Pengembangan mata kuliah soft skill komunikasi interpersonal. Salah satu isu penting di dunia pelayanan kesehatan saat ini adalah pengembangan kepemimpinan dengan keterampilan komunikasi yang memadai. Berbagai masalah yang terjadi pada tingkat mikro maupun makro dalam sistem pelayanan kesehatan tidak terlepas dari kemampuan seorang pemimpin dalam berkomunikasi. Kejelasan visi, integritas, membangun kerjasama, sosialisasi, dan sebagainya adalah elemen kepemimpinan yang sering lepas dari perhatian. Sehingga akibatnya sistem pelayanan kesehatan berjalan tanpa kejelasan arah masa depan, kehilangan kepercayaan, dan terpecah belah. Pada sisi lain, perkembangan teknologi kesehatan, politik kesehatan, sampai dengan ekonomi kesehatan berkembang sangat pesat. Perkembangan ini tentunya memunculkan berbagai solusi terhadap masalah kesehatan, walau di sisi lain dapat menimbulkan dampak yang negatif. Bapak dan Ibu, oleh sebab itu dibutuhkan seorang pemimpin dengan atribut yang lengkap sebagai bekal untuk mengakomodasi perkembangan agar dapat dimanfaatkan untuk optimalisasi sistem kesehatan. Pemimpin dengan visi yang jelas dan mampu menggalang komitmen sangat diperlukan untuk membawa sistem kesehatan agar dapat bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan perkembangan sistem pelayanan kesehatan yang semakin kompleks hanya dapat dijawab dengan konsep continual evolution of leadership. Konsep ini mengembangkan kepemimpinan melalui pendekatan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan kontekstual. Komunikasi merupakan aspek yang inheren dalam setiap aktivitas komunikasi manusia dan organisasi. Komunikasi menjadi faktor penting dan pendorong untuk meningkatkan kinerja organisasi agar menjadi lebih baik. Komunikasi juga berperan sebagai penentu bagi kualitas output organisasi tersebut. Organisasi yang memiliki beragam bagian perlu untuk saling memberikan informasi agar proses kerja yang berjalan dengan optimal terjadi. Arti penting komunikasi menjadi lebih penting lagi di dalam bidang kesehatan, dan hal ini disebabkan oleh dua alasan. Alasan yang pertama, bidang kesehatan merupakan hal yang fundamental bagi kehidupan manusia, terutama untuk negara seperti kita ini, negara berkembang. Dan yang kedua, bidang kesehatan erat dengan aktivitas komunikasi pada semua level interpersonal, kelompok atau organisasi, publik atau massa. Bapak dan Ibu, berbagai persoalan komunikasi di bidang kesehatan ini dalam kehidupan sehari-hari dapat kita amati. Pada level komunikasi interpersonal misalnya, komunikasi antar tenaga medis dan keluarga pasien atau dengan pasien sering menimbulkan masalah dikarenakan persepsi yang berbeda. Saat ini penting bagi para manajer di rumah sakit untuk memahami dan mengembangkan interprofessional teamwork, sehingga dapat menghadirkan sebuah pelayanan kesehatan yang komprehensif dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien. Selanjutnya, pada level komunikasi organisasional juga seringkali terjadi perselisihan antara tenaga medis dan tenaga non-medis. Perselisihan yang awalnya mungkin berasal dari cara berkomunikasi yang berbeda pada level komunikasi organisasi ini sering terjadi. Misalnya distribusi informasi yang tidak lancar antar bagian satu dengan bagian yang lain, sehingga menimbulkan situasi kerja yang kurang kondusif. Selanjutnya yang terakhir ini, pada komunikasi publik dan komunikasi massa, sering terjadi persoalan dalam mendistribusikan pesan kesehatan kepada masyarakat. Seringkali terjadi strategi komunikasi kampanye kesehatan dengan biaya yang sangat mahal, tapi pesannya tidak sampai kepada masyarakat. Ini mungkin karena penyusunan pesannya yang salah. Singkatnya, pada semua level komunikasi ini tadi terdapat permasalahan komunikasi yang perlu kita tingkatkan, perlu kita benahi. Nah, berdasarkan persoalan tersebut,
profesional di bidang kesehatan, khususnya lulusan program studi pasca sarjana Magister Manajemen Rumah Sakit, perlu memahami dan memiliki kecakapan komunikasi dalam berbagai level. Sehingga tujuan dari pengembangan soft skill komunikasi interpersonal ini yang pertama adalah mengembangkan kompetensi komunikasi bagi pelaku sistem pelayanan kesehatan bagi mahasiswa dan menghasilkan manajemen rumah sakit yang memiliki keterampilan berkomunikasi. Kemudian untuk manfaatnya tentunya komunikasi ini merupakan hal yang mendasar dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dalam mencapai tujuan, baik itu tujuan individu maupun organisasi, memerlukan strategi komunikasi yang efektif. Dan kompetensi komunikasi efektif ini wajib dimiliki oleh para profesional pemberi asuhan dan petugas lain di rumah sakit, bahkan para pemimpin klinis, manajemen rumah sakit wajib memiliki keterampilan dalam berkomunikasi agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal. Sehingga ada 6 poin, 6 materi yang akan disampaikan dalam mata kuliah ini. Yang pertama, menjelaskan tentang konsep, jenis, dan model komunikasi. Yang kedua adalah bagaimana kita mampu menghadirkan keterampilan komunikasi yaitu active listening dan powerful question. Kemudian komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Selanjutnya materi yang keempat adalah downward communication, negosiasi dan lobby, serta yang terakhir adalah presentasi efektif.